Hai, kembali ke channel saya Airlangga Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang apa ya? Tentang sukses melakukan modifikasi motor. Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan dalam memodifikasi motor, ada beberapa hal yang membantu kelancaran proses modifikasi motor sehingga motor itu uh, jadi sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, serta dalam waktu yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya, nggak molor dan sebagainya. Jadi yang pertama itu kita harus punya konsep modifikasi yang kuat, yang pasti tidak berubah-berubah begitu. Misalnya kita ambil contoh, oh saya pengen membuat cafe racer, atau saya mau bikin jadi bobber atau jadi scrambler dan lain sebagainya, maaf. Jadi kalau bisa itu desainnya juga detail, warnanya apa, bentuknya seperti apa, posisi shock breaker, jok, bannya mau pakai yang kayak gimana, lampu, sen, dan lain-lain, masih banyak, spion, dan lain-lain ya. Rangkanya juga begitu kan. Nah, kalau bingung kita nyontek saja tanda kutip dari browsing internet, kan dapat tuh di print, ya sudah kita buat plok persis. Bahkan saya sih menganjurkan sampai warnanya pun persis, karena takutnya nanti terjadi perbedaan yang terlalu jauh dari yang kita harapkan. Itu yang pertama, konsep. Yang kedua, sebaiknya sebelum mengeksekusi itu konsultasi dengan teman atau orang yang kita percaya yang pernah melakukan modifikasi serupa. Jadi dia seperti tadi kita bahas cafe racer, dia sudah pernah bikin cafe racer dan berhasil, yang kita anggap bagus lah motornya. Atau kalaupun nggak terlalu sesuai perjalanannya, bisa kita jadikan penambah referensi lah. Selain dengan teman, bisa juga berkonsultasi dengan bengkel yang akan kita serahi amanah untuk melakukan modifikasi tersebut. Jadi ya ngobrol-ngobrol lah, bagaimana cara membangunnya, berapa lama, apa saja yang dibutuhkan, kira-kira kesulitannya apa, dan bagaimana cara dia mengerjakan dan sebagainya. Diharapkan memberikan kejelasan lebih jauh tentang apa-apa yang akan terjadi selama proses pengerjaan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, nah ini penting ini, persiapan anggaran. Jadi kita harus sudah detail tuh menyiapkan, tahu kita harga bannya berapa, harga shock breaker berapa, ongkos berapa, cat berapa, dan lain-lain. Perintilan juga ya, lampu sen, spion, klakson, dan lain-lain. Jadi tidak meleset jauh lah dari harapannya, tidak meleset jauh dari, kalau untuk benar-benar persis mungkin sulit ya. Artinya mungkin ngeper lah dia. Misalnya katakan anggaran kita 10 juta, oh dia jadinya 9 jutaan atau malah 11 juta. Nah, itu harus sudah kita dapatkan gambaran pastinya gitu. Selain itu juga controlling anggaran. Maksudnya begini, kadang kita kan juga terlalu bernafsu gitu. Kita udah menganggarkan shock breakernya itu 1 juta rupiah, katakan seperti itu. Tapi di tengah jalan kita lihat, wah yang 1 juta ini kurang oke nih, kita pengen yang 4 juta gitu. Ya sah-sah saja, cuman balik lagi ke anggaran totalnya, apakah tidak mengganggu atau tidak merepotkan kita sebagai pemilik motor yang dimodifikasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini lebih ke
psikologis tapi ya juga teori manajemen mungkin. Artinya apa? Kita harus terlibat aktif dalam proses pengerjaannya. Loh, aktif gimana? Ikut motong-motong apa enggak? Ya, tergantung lah. Tapi yang saya maksudkan aktif di sini, selama proses pengerjaannya tuh kita sering juga berkunjung ke bengkel tersebut. Jadi kita juga memberikan masukan-masukan, atau kita juga mendengarkan kira-kira ada kesulitan apa nih selama prosesnya. Jadi dan kita juga bisa memberikan saran yang tetap menjaga, memberikan keleluasaan, ruang untuk berkreativitas kepada si mekanik atau bengkel tersebut. Demikian cerita kita kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama para bikers. Terima kasih. Bye.